Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, saya Dania Putri Ramadhani, NPM 2302110011. Dan saya Syahria Wediverna dengan NPM 2302110012. Pada video kali ini kami akan membahas dan menganalisis sebuah artikel jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada UMKM di Kabupaten Gorontalo. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat sejauh mana penerapan akuntansi pada UMKM sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SAK EMKM. Nah, melalui video ini kami akan mengulas secara singkat latar belakang penelitian, metode yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman memahami penerapan metode kualitatif dalam analisis jurnal ilmiah. Selamat menyimak dan mari kita mulai pembahasannya. Poin yang pertama, kita akan menganalisis dan mengidentifikasi latar belakang. Yang pertama, kerangka konseptual. Penelitian ini didasarkan pada teori entitas yang menegaskan pemisahan keuangan antara pemilik dan entitas usaha sebagai dasar pertanggungjawaban akuntansi. Dalam konteks UMKM, penerapan akuntansi sesuai standar menjadi persyarat agar laporan keuangan mampu mempresentasikan kondisi usaha secara objektif. Kerangka konseptual penelitian menempatkan penerapan akuntansi berdasarkan SAK EMKM sebagai fokus utama dengan indikator berupa penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penerapan standar ini diharapkan mendukung transparansi akuntabilitas serta pengambilan keputusan ekonomi oleh pemilik UMKM dan pihak eksternal. Poin yang kedua yaitu gap dan motivasi penelitian. Motivasi penelitian muncul dari peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional yang belum diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang memadai. Meskipun SAK UMKM telah diberlakukan sejak 2018, banyak UMKM masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana dan tidak sesuai standar. Gap penelitian terletak pada ketidaksesuaian antara tujuan SAK UMKM, yaitu mempermudah dan menstandarkan pelaporan keuangan UMKM dengan praktik di lapangan, di mana sebagian besar UMKM belum menyusun laporan keuangan lengkap, khususnya CALK. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi akuntansi dan implementasinya oleh pelaku UMKM. Poin yang ketiga yaitu kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan SAK MKM, terutama pada aspek kelengkapan dan konsistensi pelaporan keuangan. Secara praktis, hasil penelitian memberikan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan pendamping UMKM mengenal perlunya peningkatan literasi akuntansi dan pendampingan teknis agar UMKM mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor UMKM dengan bukti lapangan yang menegaskan pentingnya implementasi SAK UMKM untuk mendukung keberlanjutan usaha dan akses pendanaan. Poin yang kedua, kita akan menganalisis literatur dengan mengidentifikasi yang pertama, teori utama. Teori utama yang melandasi penelitian ini adalah teori entitas atau entity theory. Teori ini menegaskan bahwa suatu entitas usaha dipandang sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya, sehingga seluruh aktivitas keuangan harus dicatat dan dilaporkan atas nama entitas, bukan individu pemilik. Dalam konteks UMKM, penerapan teori entitas menuntut adanya pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Oleh karena itu, akuntansi berperan penting sebagai sarana pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah menjadi bentuk implementasi konkret dari teori entitas pada UMKM. SAK EMKM dirancang untuk memudahkan UMKM dalam menyusun laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan, andal, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Yang kedua, penelitian sebelumnya. Artikel ini merujuk dan memperkuat sejumlah penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM masih belum optimal. Penelitian dari Yuliati et al. Tahun 2019 menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum menyusun laporan keuangan secara lengkap karena keterbatasan pemahaman akuntansi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rizal dan Remy tahun 2021 yang menyatakan bahwa UMKM belum memahami proses akuntansi secara utuh dan pencatatan transaksi belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, penelitian Fathia 2020, Saragi 2012, dan Elizabeth et al. 2012 menunjukkan bahwa pencatatan keuangan UMKM masih bersifat sederhana, umumnya hanya mencatat kas masuk dan kas keluar, atau sebatas laporan laba rugi. Temuan-temuan tersebut memperkuat alasan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana penerapan akuntansi UMKM telah sesuai dengan SKK EMKM, khususnya pada aspek kelengkapan laporan keuangan penerapan CALK. Poin yang ketiga, kita akan menganalisis dan mengidentifikasi metode penelitian. Poin yang pertama yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berada di Kabupaten Gorontalo. Pemilik UMKM dipilih sebagai subjek karena mereka merupakan pihak yang secara langsung melakukan pencatatan keuangan dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan usaha. Objek penelitian adalah penerapan akuntansi pada UMKM, khususnya kesesuaian praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAKMKM. Objek ini meliputi aktivitas pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, serta penyusunan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Poin yang kedua yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan mengacu pada model Miles and Huberman. Analisis ini dilakukan dengan 3 tahapan utama, yaitu tahapan yang pertama, reduksi data, dengan menyaring dan memfokuskan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan penerapan akuntansi UMKM. Tahap yang kedua yaitu penyajian data, menyusun data dalam bentuk uraian naratif dan tabel untuk memudahkan pemahaman terhadap kondisi penerapan akuntansi. Tahap yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dengan membandingkan praktik akuntansi UMKM di lapangan dengan ketentuan SAKMKM untuk menilai tingkat kesesuaiannya. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi UMKM serta mengidentifikasi kendala dan penerapan SAKMKM secara komprehensif. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagian akhir yang meliputi yang pertama, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya sesuai dengan SKK EMKM. Sebagian besar UMKM telah melakukan pencatatan transaksi dasar dan menyusun laporan laba rugi, namun pencatatan masih sederhana dan belum konsisten. Komponen laporan keuangan yang paling belum diterapkan adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan akuntansi dan rendahnya pemahaman standar serta fokus pelaku UMKM yang lebih besar pada produksi dan pemasaran dibandingkan pelaporan keuangan. Yang kedua, kontribusi penelitian. Secara empiris, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penerapan akuntansi pada UMKM masih jauh dari standar yang diterapkan. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pendamping UMKM mengenai kondisi real penerapan SKKMKM, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program pelatihan dan pendampingan akuntansi bagi UMKM. Yang ketiga, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang terbatas, yaitu hanya UMKM di Kabupaten Gorontalo saja, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, sehingga hasilnya sangat bergantung pada kedalaman data, wawancara, dan observasi, serta tidak mengukur tingkat penerapan secara kuantitatif. Nah, yang keempat, disarankan agar pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo mulai menyusun laporan keuangan secara mandiri dan sesuai dengan SKK EMKM, termasuk CALK. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan memberikan pelatihan dan pendampingan akuntansi secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menggunakan pendekatan
kuantitatif atau campuran agar hasilnya lebih komprehensif. Yang kelima, implikasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SHKMKM merupakan kebutuhan penting bagi keberlanjutan UMKM. Laporan keuangan yang sesuai standar dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperluas akses pendanaan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi usaha. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan penerapan akuntansi di UMKM berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya kita akan menganalisis dan mengidentifikasi artikel. Yang pertama, berisi apakah artikel tersebut? Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang membahas penerapan akuntansi pada UMKM di Kabupaten Gorontalo. Fokus utama artikel ini menilai apakah praktik pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SHKMKM. Penelitian menelaah pengetahuan pemilik UMKM tentang akuntansi, proses pencatatan transaksi, serta kelengkapan laporan keuangan yang dihasilkan. Yang kedua, apa yang ditemukan? Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Gorontalo belum menerapkan akuntansi sesuai SHKMKM secara optimal. Sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana seperti kas masuk dan kas keluar, serta laporan laba rugi. Komponen laporan keuangan yang paling belum diterapkan adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman akuntansi, minimnya pengetahuan standar, serta rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan yang lengkap. Poin yang ketiga, apa kekurangan artikel tersebut? Nah, kekurangan artikel ini terletak pada cakupan penelitian yang terbatas, baik dari sisi wilayah yang hanya mencakup Kabupaten Gorontalo saja maupun jumlah informan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif murni, sehingga tidak memberikan ukuran kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan UMKM terhadap SHKMKM. Analisis juga belum menggali secara mendalam faktor eksternal seperti peran pemerintah atau lembaga pendamping UMKM. Poin yang keempat, apa sih yang menjadi kekuatan artikel tersebut? Nah, kekuatan artikel ini adalah relevansi topiknya yang tinggi, mengingat UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Artikel ini juga memberikan gambaran empiris langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi, sehingga mampu menunjukkan kondisi real penerapan akuntansi UMKM. Selain itu, artikel mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat argumentasi akademisinya. Poin yang terakhir, apa tindak lanjut penelitian topik yang terkait? Nah, tindak lanjut penelitian yang dapat dilakukan adalah menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan melalui UMKM, dukungan pemerintah, atau penggunaan teknologi akuntansi. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur tingkat kepatuhan UMKM terhadap SHKMKM secara lebih objektif. Selain itu, studi komparatif antar daerah dapat dilakukan untuk melihat perbedaan penerapan akuntansi UMKM dan memperkuat generalisasi hasil penelitian. Jadi, itu dia pembahasan kami mengenai analisis penerapan akuntansi pada UMKM di Kabupaten Gorontalo berdasarkan SHKMKM yang dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan standar SHKMKM, khususnya pada bagian catatan atas laporan keuangan. Betul banget, hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan pemahaman dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar penyusunan laporan keuangan bisa lebih optimal dan sesuai standar. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya penerapan akuntansi yang baik bagi keberlangsungan dan perkembangan UMKM. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sejauh mana penerapan akuntansi pada UMKM. Memperkuat genetik. Kabupaten Gorontalo.